memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa. Ayo Pina, pimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah berdoa, Ibu absen dulu ya, siapa yang nggak masuk atau ada anak baru, siapa tahu. Dita Hadir. hadir, Tina Hadir. Kia hadir, Rifki. Hadir. Kok Rifki sendirian aja, laki-laki pada nggak masuk ya temennya yang lain? Kenapa nggak masuk? Sakit? Ya. Oh ya. Minggu kemarin kita sempat belajar Khulafaur Rasyidin ya, anak-anak. Jadi ibu di sini mau ngajarin kalian tentang tokoh-tokoh Islam. Jadi tokoh-tokoh Islamnya ini salah satunya ibu ngejelasin di pertemuan ini yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu materinya udah ibu training satu-satu, jadi dibaca aja ya. Sembari ibu ngejelasin kalian bisa membaca materi yang udah ibu kasih. Syekh Muhammad Al-Banjari ini merupakan tokoh umat Islam yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan di Desa Logabang pada tanggal 15 Safar 1122 Hijriah dan kebetulan pada tanggal 19 Maret 1127 Masehi. Lalu beliau ini dilahirkan di keluarga yang taat beragama dan nasabnya sampai pada Nabi Muhammad melalui Sultan Abdul Rashid Mindanao. Di semasa kecilnya beliau mendapatkan kelebihan yang berbeda dengan teman-temannya. Beliau sangat patuh kepada kedua orang tuanya dan sangat santun dalam bergaul. Dan juga Sultan ini Muhammad Arsyad ini mempunyai kelebihan, yaitu dia diberikan kelebihan kecerdasan dalam melukis dan membuat kaligrafi. Lalu pada suatu ketika ada Raja Banjar, yaitu Raja Tahmidullah. Beliau mengelilingi suatu perkampungan, yaitu kampung tempat tinggal Muhammad Arsyad. Nah, beliau memasuki salah satu pameran atau pasar. Beliau melihat salah satu lukisan yang sangat indah sehingga membuat hatinya terkesima. Lalu sang raja pun menanyakan kepada penduduk yang ada di sana, yang ada di pameran tersebut. Beliau menanyakan seperti ini, siapakah yang melukis itu, wahai kalian? Aku menanyakan, sehingga membuat hatinya pun sangat tertarik untuk melihat lukisan tersebut. Lalu penduduk di sana pun menjawab, yang melukis itu dia anak kecil, ya baginda masih berusia 7 tahun. Lalu Sultan pun mempertanyakan lagi, siapa anak kecil itu? Penduduk pun menjawab kembali, anak kecil itu Muhammad Arsyad, ya baginda. Lalu si Sultan pun mempunyai keinginan untuk mendidik dan mengasuh Muhammad Arsyad itu menjadi anak kandungnya. Lalu keesokan harinya sang raja, yaitu raja yang di kerajaan Banjar ini, mendatangi kediaman Muhammad Arsyad dan dia mengutarakan niat dia untuk mengurus dan mendidik Muhammad Arsyad. Assalamualaikum. Orang tuanya pun menjawab, Waalaikumsalam. Ada apa ya baginda? Kata orang tua Muhammad Arsyad. Aku ingin menemui anak laki-lakimu yang bernama Muhammad Arsyad, kata sang raja. Terus setelah itu, ada apa ya baginda? Aku ingin sekali untuk mendidik dan mengurus Muhammad Arsyad. Terus kedua orang tuanya pun kaget mendengar berita seperti itu. Lalu akhirnya kedua orang tuanya pun menjawab seperti ini. Ada apa? Raja tiba-tiba ingin mendidik dan merawat Muhammad Arsyad menjadi anaknya. Aku ingin sekali mendidik Muhammad Arsyad menjadi anakku karena beliau sangat cerdas dan sangat berbakat dalam melukis, kata si raja tersebut, Raja Tahmidullah. Nah,
Setelah hari itu, awalnya orang tua Muhammad Arsyad ini tidak memberikan izin kepada raja tersebut. Tetapi kedua orang tuanya pun berpikir jika anaknya dibawa, kemungkinan ekonomi mereka bisa terjamin dan masa depannya bisa jelas, masa depan Muhammad Arsyad. Dan pada hari itu pula Muhammad Arsyad dibawa ke istana dengan sang raja. Lalu hari demi hari dilewati, Muhammad Arsyad pun tinggal di istana, tetapi dia bisa membawa dirinya, dia bisa menyesuaikan dirinya di istana, dan penduduk istana pun sangat bangga dan senang akan kehadiran Muhammad Arsyad. Dan tidak hanya itu, sang raja pun menganggap Muhammad Arsyad ini seperti anak kandungnya, tidak membeda-bedakan kasih, tidak membeda-bedakan sayang. Lalu setelah menginjak usia dewasa, Muhammad Arsyad ini dijodohkan dengan seorang putri yang bernama Putri Bajut. Putri Bajut ini merupakan sosok putri yang sangat soleha, baik hati, dan juga cantik. Putri ini kenapa dijodohin sama Muhammad Arsyad? Karena dia melihat bahwa putri ini sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Dia memiliki sifat yang sama dengan Muhammad Arsyad. Lalu setelah perjodohan itu dilangsungkan dan beberapa hari, dan setelah itu pernikahan mereka berdua berjalan dengan harmonis dan penuh bahagia. Setelah beberapa bulan dilewati, istri dari Muhammad Arsyad ini mengandung anak pertama. Tetapi ada yang menjadi salah satu permasalahannya. Permasalahannya itu adalah Muhammad Arsyad ini ingin sekali menuntut ilmu ke daerah Tanah Suci Mekah, dan kebetulan itu lagi mengandung anaknya yang pertama. Lalu beliau mengutarakan isi hatinya kepada sang raja dan sang istri. Keesokan harinya beliau mengatakan seperti ini, "Baginda dan istriku, aku ingin sekali menuntut ilmu ke daerah Tanah Suci Mekah." Sang raja pun terkejut dengan perkataan Muhammad Arsyad. Apakah itu menjadi putusan kamu yang tepat, wahai Muhammad Arsyad? Sang Muhammad Arsyad pun menjawab perkataan dari sang raja. "Iya, ini merupakan keputusan aku yang sudah aku pikirkan sejak lama, ya Baginda." Sang istri pun mendengar perkataan dan yang niat sang Muhammad Arsyad pun kaget, dan sang raja pun mengizinkan, serta sang istri pun sangat amat mendukung apa yang ingin dicita-citakan Muhammad Arsyad tersebut. Lalu setelah itu Muhammad Arsyad pun pergi ke Tanah Suci Mekah, dan istrinya pun menangisi kepergian. Tetapi tidak hanya menangisi, tetapi istrinya itu doakan supaya kepergian Muhammad Arsyad ini berjalan dengan lancar, seperti itu. Dan setelah sampai di Mekah, beliau menemukan sosok guru yang menjadi panutan dia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu gurunya yang bernama Syekh At-Tolhah bin Ahmad Al-Misri Al-Faqih. Nah, beliau ini merupakan sosok yang sangat diidolakan Muhammad Arsyad, sehingga Muhammad Arsyad menjadi sosok yang sangat luar biasa karena mencontoh guru-gurunya yang ada di Tanah Suci Mekah. Lalu sampai di sana, beliau mempunyai beberapa kerabat dan sahabat, dan berasal dari negara-negara yang berbeda. Lalu sampai di sana mereka mempunyai beberapa kerabat. Kerabatnya itu seperti yang tadi Ibu jelasin, berasal dari beberapa negara yang berbeda. Yang pertama ada Sultan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, beliau berasal dari Palembang. Yang kedua ada Syekh Abdul Wahab Bugis, beliau dari Bugis. Yang terakhir ada Syekh Abdul Rahman Mesri, beliau dari Betawi. Mereka berempat ini mempunyai visi-misi yang sama, cita-cita yang sama untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah, seperti itu. Lalu
beliau juga mempunyai beberapa karya-karya yang ditulis dalam satu kitab. Karya-karya dari Muhammad Arsyad itu ada Sabilul Muhtadin, ada Turfatul Tahridir, ada juga kitab Usuluddin, kitab Tasawuf, kitab Nikah, dan kitab Faraid, dan masih banyak lagi. Tetapi kitab yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal di mana-mana, tidak hanya di Nusantara itu, ada kitab yang namanya kitab Sabilul Muhtadin, yang pertama tadi ya. Nah, kitab ini merupakan kitab yang sangat menjadi panutan warga-warga yang ada di sana. Karena kitab ini sampai kepada Malaysia, Brunei Darussalam, sampai juga kepada daerah Katani, Thailand Selatan, menjadi panutan warga-warga yang ada di sana. Lalu setelah itu, selama di Tanah Suci, beliau belajar mengenai ilmu agama dan mempelajari dari tulis menulis Al-Quran, mempelajari agama-agama yang ada di sana. Dan setelah 35 tahun di Tanah Suci, beliau mempunyai keinginan untuk pulang ke kampung halaman. Dan dia teringat dengan istrinya yang tercinta. Dia mengingat bahwasannya istrinya mengandung anak pertamanya. Dia mengingatkan istrinya dan anaknya, serta raja yang sudah mengasuh dia sejak kecil, itu anak-anak. Terus setelah itu beliau keesokan harinya pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung halaman, dia tidak langsung ke kampung halaman, tetapi dia melewati beberapa daerah, beberapa negara. Yang pertama negaranya itu negara Palembang. Tadi kan ibu bilang yang Palembang itu namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Beliau dari Palembang, tetapi beliau tidak mampir, dia hanya melewati saja. Dan yang kedua, Syekh Abdul Rahman Mesri. Nah, kalau di sini sahabatnya meminta Muhammad Arsyad ini untuk beberapa hari tinggal di sana untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya. Dan Muhammad Arsyad pun menyanggupi permintaan dari seorang sahabatnya. Lalu setelah menyanggupi hal tersebut, beliau tinggal beberapa hari. Dan ada salah satu kejadian yang sangat amat menarik. Apa itu? Beliau membenarkan arah kiblat masjid gitu. Jadi pas di sana itu ada yang salah kiblatnya. Nah, di sana dan dibetulkan oleh Muhammad Arsyad. Oleh sebab itu, kebaikan Muhammad Arsyad tidak bisa dilupakan di daerah Betawi. Dan setelah beberapa hari di Betawi, Muhammad Arsyad pun ingin kembali ke kampung halamannya, yaitu Kalimantan Selatan. Dan keesokan harinya beliau pergi ke kampung halamannya, kembali ke kampung halaman. Dan kedatangan beliau itu disambut dengan hangat oleh raja, oleh sang istri, oleh keluarga yang ada di istana sana. Dan sampai-sampai raja mengadakan acara adat yang sangat meriah dan yang sangat besar untuk menyambut kedatangan Muhammad Arsyad. Lalu Muhammad Arsyad pun sangat terharu dengan orang-orang yang ada di istana. Setelah itu Muhammad Arsyad mendapatkan gelarnya yaitu Matahari Dunia, yang artinya yang bisa menyinari seluruh kerajaan Banjar. Setelah itu di umur 40 tahun beliau masih mengajarkan ilmu-ilmu kepada anak-anak yang ada di sana, kepada masyarakat yang ada di sana. Beliau meskipun mempunyai banyak kelebihan, beliau tidak pelit untuk membagikan ilmunya kepada masyarakat yang ada di sana, sehingga masyarakat yang ada di sana itu sangat bangga dengan adanya Muhammad Arsyad. Lalu di usia beliau menginjak 102 tahun pada tanggal 6 Syawal 1227, dan Muhammad Arsyad pun dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan meninggal dunia. Hal ini membuat seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan turut berduka cita, turut kehilangan dengan kepergian Muhammad Arsyad. Dan
tentu saja hal-hal kebaikannya selalu diingat oleh warga negara yang ada di sana. Ya mungkin itu aja yang Ibu jelasin dari biografinya, dari karya-karyanya, dari prestasi dia, dan juga dari perjalanan singkat Muhammad Arsyad tersebut. Kalau anak-anak belum paham, nggak apa-apa, ditanyain aja. Yuk, siapa yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Ya. Hikmah apa yang bisa diteladani dari kisah Syekh bin Bari? Hikmah apa? Jadi hikmahnya itu kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya ini mempunyai kelebihannya itu apa? Beliau lagi 7 tahun, berusia 7 tahun, beliau bisa melukis dengan bagus sehingga raja pun terpesona melihat lukisannya, dan beliau juga mau mengajarkan kepada teman-temannya. Dan juga kita sebagai anak-anak harus patuh kepada kedua orang tua, kepada masyarakat. Kita harus bisa membawa diri kita menjadi orang yang baik. Lalu Muhammad Arsyad juga mempunyai jiwa yang gigih. Serta sayang keluarga dan sayang dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Dan Muhammad Arsyad juga mempunyai sifat tanggung jawab sampai di hari dia meninggal dunia. Sampai waktu meninggal dunia pun warga-warga yang di sana juga turut kehilangan, turut berduka cita dengan kepergiannya, karena banyak sekali kebaikan Muhammad Arsyad yang diberikan kepada masyarakat yang ada di sana. Ada lagi yang mau ditanyain? Ayo Bu. Dita, Kia, tanya. Mengapa Syekh menuntut ilmu ke Mekah sedangkan istrinya lagi hamil? Oh, kenapa Syekh tersebut menuntut ilmu sedangkan istrinya lagi hamil anak pertama dan usia pernikahannya juga sangat muda? Karena Syekh Muhammad Al-Banjar ini mempunyai cita-cita yang sudah sangat lama, yang sudah diidam-idamkan, tetapi beliau bukan baru kepikiran, maksudnya baru bisa melaksanakannya waktu usia dia sudah sangat matang, dan kebetulan istrinya lagi mengandung anak pertama. Seperti itu, dia bukan tidak sayang kepada istrinya, dia bukan tidak sayang dengan keluarganya, tetapi dia ingin membanggakan masyarakat, ingin memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Ya udah, kalau ini nggak ada yang ditanyain, Ibu yang nanya ya. Kira-kira nih, Muhammad Arsyad itu lahir pada tanggal berapa? Iya. Pada tanggal 15 Syawal 1122 Hijriah. Nah, pintar. Terus yang pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih ya, kalau kalian nyimak, Muhammad Arsyad ini dinikahkan oleh raja dengan seorang putri yang bernama Ibu, Tuan Putri Bajut. Nah, pinter semua ya. Nah, oleh sebab itu kisah dari Muhammad Arsyad ini sangat amat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kalau sama teman-temannya itu nggak boleh sombong, harus mencontohkan sifat Muhammad Arsyad tersebut. Nah, mungkin itu aja yang bisa Ibu jelasin. Kita siap-siap mau pulang ya anak-anak, karena jam pelajarannya udah habis. Ibu duduk dulu. Coba Ibu absen lagi sekali lagi ya. Dita Hadir. Pina Hadir. Kia Hadir. Rifki Hadir. Nah, pintar. Ya udah, siap-siap mau pulang. Ayo kita pulang. Ayo. Makasih ya.